Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semoga setiap kita dalam keadaan yang baik dan siap untuk beribadah. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku?
Saudaraku, marilah saat ini kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang masih terlalu mudah tergoda untuk jatuh ke dalam dosa. Hati kami mudah untuk berpaling dari ajaran-Mu. Pikiran kami mudah untuk tergiur godaan duniawi. Perkataan kami mudah untuk mengeluarkan umpatan, makian, sumpah serapah. Perbuatan kami mudah untuk membiarkan atau bahkan menjerumuskan sesama kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tolong ingatkan kami agar dapat selalu menyadari akan kesalahan-kesalahan kami dan mau kembali ke jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Kepada setiap orang yang mau bertobat, berita anugerah terambil dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 yang berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, tolong bimbinglah kami saat kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Dan kiranya setiap kami pun siap diutus untuk menjadi pewarta-pewarta firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai 23. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Upah di dalam Tuhan. Saudara, tema kita hari ini nampaknya adalah tema yang cukup dinanti-nantikan oleh hampir semua orang Kristen, pengikut Tuhan di dunia ini. Mengapa? Karena biasanya di mana-mana kita mendengar mengikut Tuhan Yesus itu harus penuh dengan perjuangan. Tidak sedikit ancaman, tantangan, banyak cobaan, harus memikul salib. Tetapi tema kita hari ini berbicara tentang upah. Upah ketika kita hidup di dalam Tuhan. Siapa yang tidak suka atau tidak ingin mendapatkan upah? Apakah kita mau mendapatkan upah? Ataukah kita tidak menantikan akan yang namanya upah? Nampaknya hampir semua orang menyukai dan menginginkan upah. Oleh sebab itulah ada orang yang bersedia siap berpanas-panasan, siap kelelahan, siap kerja keras, banting tulang, bahkan siap melakukan apapun segala sesuatu untuk mendapatkan upah. Awal bulan atau akhir bulan menjadi waktu yang dinanti-nantikan oleh beberapa orang untuk menerima upah dari hasil yang sudah dikerjakan olehnya selama 1 bulan itu. Begitu juga saat kita melakukan pelayanan. Baik di gereja, baik dimanapun kita berada. Saat kita menjalankan atau melakukan pelayanan, mungkin hampir setiap kita juga menantikan yang namanya upah. Entah itu upah yang berupa ucapan terima kasih, apresiasi, sanjungan, atau apapun itu. Coba bayangkan ketika kita pelayanan tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada yang mengucapkan terima kasih, tidak ada yang menyanjung ataupun apapun itu. Mungkin kita lama-lama akan bosan di dalam pelayanan. Kenapa? Karena kita menanti-nantikan upah. Begitu juga ketika kita bekerja. Adakah di antara kita yang mau kita bekerja tapi tidak diberikan upah? Pasti kita nggak mau. Lama-lama kita akan pergi, meninggalkan pekerjaan itu. Saudaraku yang terkasih, selama kita berada di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah sudahkah kita mendapatkan upah? Merasakan Tuhan memberikan upah kepada kita. Upah seperti apa yang kita dapatkan? Kalau kita berharap upahnya itu berupa kenikmatan duniawi, mungkin kita akan berkata, aku belum pernah loh mendapatkan upah. Selama aku hidup menjadi pengikut-pengikut Kristus. Aku hidup di dalam Tuhan, aku belum pernah jarang lah, kalau udah pernah pun jarang mendapatkan upah. Kalau kita berpikirnya upah yang dimaksudkan adalah kenikmatan duniawi.
Contoh kenikmatan duniawi adalah materi yang berlimpah. Sehingga ketika kita mau membeli apapun, uang kita pun tidak akan pernah habis. Ataupun kesehatan yang tidak terbatas, sehingga ketika kita melakukan apapun, tubuh kita tetap sehat. Kita mau makan makanan apapun sembarangan, kita mau melakukan apapun sembarangan, tubuh kita tetap sehat. Ataupun mungkin kesuksesan yang selalu hadir, sehingga usaha apapun yang kita lakukan sukses tanpa kegagalan. Saudaraku, kalau patokan kita tentang upah, mengikut Tuhan mendapat upah, tapi mendapat upahnya adalah kenikmatan duniawi, mungkin kita tidak akan mendapatkannya. Karena setiap kita, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mencoba sesuatu, mungkin saja kita mengalami kegagalan atau banyak sekali mengalami kegagalan. Saudaraku yang terkasih, saya punya pengalaman sedikit. Beberapa waktu terakhir ini, ketika dalam keadaan yang di rumah saja, gitu ya, saya pun mungkin Bapak Ibu juga mengalami kebingungan. Ketika di rumah saja, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ini sudah, itu sudah, bosan semuanya gitu ya. Saya pun mengalami hal itu. Ketika saya harus dipastori saja beberapa waktu terakhir, akhirnya saya mencari kesibukan yang lain. Yaitu apa? Yaitu dengan memelihara ikan cupang. Saya memelihara ikan cupang, saya berharap nanti ikan cupang itu dipijah atau dikawinkan gitu ya, supaya nanti bisa beranak, pinak banyak gitu ya. Saya sudah mengawinkan lebih dari 3 pasang. Tetapi apakah semuanya berhasil? Bukan berarti karena saya pendeta ya, kemudian saya memijahnya, mengawinkannya di pastori, langsung berhasil. Sudah lebih dari 3 pasang saya mengawinkan, sampai sekarang belum berhasil. Ada saja kegagalan demi kegagalan. Lalu di mana letak upahnya kalau seperti itu? Lalu di mana letak upah ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup ikut Tuhan senantiasa? Ada sebuah kisah di mana seorang anak muda datang kepada pendetanya dan bertanya, "Pak Pendeta, kalau saya rajin ke gereja, apa upah yang akan saya dapat dari Tuhan?" Kemudian pendetanya menjawab satu kata, kehidupan. Kemudian anak muda ini bertanya lagi, "Kalau seluruh hidup saya serahkan kepada Tuhan, kira-kira apa yang akan saya dapatkan sebagai upah saya?" Kemudian pendeta ini berkata kembali, kehidupan. Saudaraku yang terkasih, kemudian anak muda ini bingung dan bertanya, "Pak Pendeta, maksudnya apa sih? Saya tanya upah kok jawabnya kehidupan. Kalau Pak Pendeta bilang, kalau kamu rajin ke gereja upahmu mantep, langsung upahmu, nanti hidupmu semua sukses." Wah, saya mau ke gereja. Ya, itu gampang saya cerna. Kalau kamu melayani Tuhan, menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, berarti upahmu, kamu gak akan pernah sakit, sehat senantiasa. Wah, saya ngerti dan saya pasti akan siap melayani Tuhan. Tetapi kok Pak Pendeta jawabnya kehidupan? Apa maksudnya? Saudaraku yang terkasih, Pak Pendeta ini menerangkan, maksud dari kehidupan adalah saat hidup kita ini selalu terarah kepada Tuhan, saat itulah kita sungguh-sungguh sedang menikmati arti dari kehidupan yang sesungguhnya. Itulah upah yang akan kita dapatkan kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan bisa menikmati arti, makna dari kehidupan itu sendiri. Kita tidak terkekang oleh apapun. Kita tidak terkungkung oleh apapun. Kita akan bisa menikmati yang namanya kehidupan. Karena kita tahu seperti apa itu hidup yang sesungguhnya. Roma pasal yang ke-6 yang kita baca, khususnya di dalam ayatnya yang ke-23, di sana menuliskan, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Di mana pada saat itu, pada perikop ini, di mana sang penulis sedang menjelaskan kepada para pendengarnya, para pembacanya pada saat itu, perihal tentang ketika
engkau hidup sebagai hamba Tuhan. Karena ada dua macam perhambaan. Hamba dosa atau hamba Tuhan. Karena kalau kita hidup sebagai hamba dosa, upah kita dikatakan maut. Kita tidak akan bisa menikmati kehidupan. Yang ada adalah ketakutan, yang ada adalah rasa bersalah, yang ada adalah kekecewaan, kesedihan dan yang lain-lain. Contohnya, kalau kita sehabis berbuat dosa, yang paling mudah misalkan dosa berbohong atau dosa mencuri, hidup kita tidak akan pernah bisa menikmati indahnya kehidupan. Yang ada adalah kita takut ini itu. Takut ke sana, takut ke sini, kita merasa bersalah, kita merasa banyak hal yang tidak bisa membuat kita menikmati kehidupan. Begitu juga ketika kita selingkuh, jatuh kepada dosa perselingkuhan. Ketika jatuh kepada dosa perselingkuhan, apakah hidupnya akan tenang? Tidak. Akan penuh ketakutan demi ketakutan. Tidak bisa menikmati hidup, yang ada adalah maut. Oleh sebab itulah penulis kitab Roma mengingatkan kepada kita. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, ketika kita hidup di dalam Tuhan, upah yang akan kita terima adalah kehidupan. Kita akan bisa menikmati arti dari kata kehidupan itu sendiri. Bayangkan kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kita belajar untuk hidup jujur. Kita belajar untuk berbagi. Kita belajar untuk mengampuni. Kita belajar untuk mengasihi. Yang ada adalah kita bisa menikmati kehidupan. Memang banyak mungkin orang yang menyakiti kita. Tapi kita tidak menjadi menderita karena orang itu yang menyakiti kita. Karena kita sudah ampuni. Yang ada adalah kita bisa menikmati kehidupan. Oke, aku belajar mengampuni. Inilah nikmatnya sebuah kehidupan. Baik aku sedang ada ataupun aku sedang tidak ada. Ataupun aku mungkin sedang pas-pasan, tapi aku mau belajar untuk memberi. Dan disitulah nikmatnya kehidupan. Seperti itu jugalah di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 ini mengatakan. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah upahnya. Kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan, upah kita adalah kehidupan. Menikmati kehidupan. Saudaraku, sekarang pertanyaannya adalah ada di dalam setiap kita. Mana upah yang mau kita kejar ketika kita menjalani kehidupan kita? Apakah kita mau mengejar upah kenikmatan duniawi? Semuanya itu akan membawa kita kepada maut. Ataukah kita mau mengejar upah yang Tuhan telah sediakan, yaitu kehidupan yang kekal. Menikmati setiap kehidupan kita. Baik dalam keadaan yang mungkin sedang berlimpah ataupun sedang kekurangan. Tetapi kita bisa menikmati kehidupan. Karena kita tahu ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Kita merasakan ada tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menolong, menopang kita. Saudaraku yang terkasih. Jauhilah dosa. Karena upah dosa adalah maut. Dan hiduplah di dalam Tuhan. Karena saat kita hidup di dalam Tuhan, upah kita adalah kehidupan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur di tengah keadaan seperti saat ini, kami pun masih bisa bersama-sama mengadakan ibadah di tempat kami masing-masing. Tolong pimpin dan sertai kami ya Bapa. Biarlah kiranya ketika kami beribadah di tempat kami masing-masing tidak mengurangi kekusyukan kami untuk menerima kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong pimpin kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersama-sama berdoa untuk setiap kami yang dalam pergumulan kehidupan kami. Kami yang sedang bergumul terhadap sakit penyakit kami yang sedang bergumul terhadap masa depan kami yang sedang bergumul terhadap keluarga kami, perekonomian kami yang sedang bergumul terhadap studi kami. Tolong pimpin kami ya Bapa. Biarlah kiranya di dalam setiap pergumulan hidup kami pun tetap menyertakan Tuhan di dalamnya. Dan biarlah kiranya ketika kami senantiasa hidup di dalam Tuhan, kami pun juga akan menerima upah yang luar biasa dari Tuhan, yaitu kehidupan, karena kami paham apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau juga menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami. Tolong pimpinlah kami ya Bapa. Biarlah kiranya para pemimpin kami, pemerintah, maupun juga untuk para relawan, tenaga medis dan yang lainnya. Biarlah kiranya mereka semua diberikan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya mereka boleh melayani dengan sepenuh hati mereka. Kami juga mau berdoa untuk gerejamu, dimanapun gerejamu berada. Tolong pimpin dan sertai kami ketika mungkin ada di antara kami yang sedang mempersiapkan diri untuk bersama-sama melakukan ibadah kembali di gedung gereja, walaupun mungkin dengan berbagai macam keterbatasan. Tolong pimpin dan sertai kami ya Bapa, tolong berikan hikmat kepada kami, kebijaksanaan, agar kami mampu mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyerahkan seluruh pokok-pokok doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang dikumpulkan akan diberikan ke gereja. Nats pengantar persembahan akan saya bacakan dari Imamat 19 ayat ke-5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku
kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan sudah boleh curahkan kepada kami. Saat ini sebagai wujud ucapan syukur kami sudah mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkati dan sucikan persembahan ini agar dapat dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, janganlah kita takut. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Dan rasakanlah Tuhan memberikan upah yang luar biasa kepada kita. Yaitu penyertaan kasih Tuhan. Teruslah berjalan bersama Tuhan. Lalui hari-hari kita. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Dia menjaga engkau menghadapi pergumulan. Dia menemani engkau di masa-masa sulit ini. Dia merengkuh engkau di dalam kehangatan dan memperlengkapi engkau dengan pengharapan. Sampai saatnya kita bertemu kembali. Kiranya persekutuan kasih Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara, kini dan selama-lamanya. Amin.